Halo sahabat literasi, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah karya yang tidak hanya bercerita tentang perjalanan hidup, tetapi juga tentang pencarian makna pulang yang sesungguhnya. Ya, betul. Kita akan membahas novel Pulang, karya Terelie. Novel ini menyuguhkan perpaduan antara aksi, konflik batin, serta nilai-nilai kehidupan yang begitu kuat dan menyentuh ya. Mari kita ulas sedikit berkaitan dengan sinopsisnya ya atau isi bukunya. Novel ini mengisahkan tentang seorang tokoh bernama Bujang, di mana Bujang ini sejak kecil kehidupannya sudah dihadapkan pada realitas yang tidak sederhana ya. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga besar yang memiliki kekuasaan dan jaringan yang luas. Dalam prosesnya, Bujang ditempa menjadi sosok yang tangguh, cerdas, dan disiplin. Namun di balik itu semua, ia juga menyimpan pergulatan batin yang tidak ringan. Nah, cerita di novel ini membawa kita mengikuti perjalanan hidup Bujang dari masa kecil, kemudian proses pembentukan diri Bujang itu sendiri, hingga pada titik di mana ia harus menentukan pilihan besar dalam hidupnya. Dan dari sanalah muncul pertanyaan penting, apa sebenarnya arti pulang itu? Nah, sekarang kita bahas kelebihan novelnya ya, menurut saya pribadi gitu ya, setelah membaca novel ini. Nah, alur cerita yang terstruktur dan menarik ini ya novelnya. Alur dalam novel ini disusun dengan sangat rapih, cerita berkembang secara bertahap sehingga pembaca ya, kita yang akan membaca ini dapat memahami latar dan konflik dengan baik. Nah, ketika konflik mulai memuncak, intensitas cerita terasa semakin kuat dan mampu menjaga ketertarikan pembaca. Kemudian kelebihan buku ini juga dari sisi pendalaman karakter yang kuat. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan tokoh Bujang itu digambarkan sebagai karakter yang kompleks. Kompleks dalam arti ia bukan hanya sosok yang kuat secara fisik, tetapi juga memiliki sisi emosional yang dalam. Pergulatan batin yang dialaminya membuat karakter ini terasa sangat manusiawi begitu. Dan disinilah keunggulan Terelie atau kehebatan Terelie ya dalam menulis novel. Mampu menghadirkan tokoh yang realistis dan penuh dimensi tapi tetap manusiawi. Kemudian nilai emosional yang mendalam di dalam novel ini juga sangat kental ya. Novel Pulang ini sangat kental dengan nilai kehidupan. Kita sebagai pembaca itu diharapkan atau bisa merenungkan arti keluarga, kemudian kesetiaan, tanggung jawab, juga berbagai pilihan hidup. Beberapa bagian bahkan mampu menyentuh sisi emosional pembaca secara mendalam. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan latar cerita yang luas. Cerita dalam novel ini tidak terbatas pada satu tempat saja. Ada berbagai latar yang memperkaya alur cerita, sehingga pembaca atau kita yang akan membaca buku ini merasakan pengalaman yang lebih luas dan dinamis. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Kembali, ini menurut pribadi ya kekurangannya. Meskipun memiliki banyak kelebihan tadi yang sudah disebutkan, novel ini juga memiliki beberapa catatan. Di bagian awal, alur cerita cenderung berjalan cukup lambat. Selain itu, terdapat beberapa istilah dan konsep yang mungkin membutuhkan perhatian lebih dari pembaca. Harus buka kamus, googling, dan lain sebagainya gitu ya. Namun, ketika sudah memasuki bagian tengah cerita, alur akan terasa jauh lebih menarik. Dan tidak akan terasa gitu ya, baca novel ini sangat mengasihkan gitu, seperti menonton film. Nah, kemudian selanjutnya makna dan pesan moral dari novel ini yaitu adalah
kita harus bisa mengambil makna pulang. Pulang dalam cerita ini tidak sekadar dimaknai sebagai kembali ke rumah. Lebih dari itu, pulang adalah tentang kembali menemukan jati diri. Kita sebagai pembaca diajak memahami bahwa dalam hidup seseorang bisa saja tersesat. Bukan hanya soal fisik secara tersesatnya, tapi secara batin gitu. Dan perjalanan hidup dengan segala tantangannya yang ada gitu menjadi proses untuk akhirnya pulang kembali kepada diri sendiri gitu. Buku ini diterbitkan oleh Republika, tapi di beberapa yang lain itu oleh Sabak Grib ya. Dan ini halamannya berjumlah 400 pas halaman. Menarik sekali ini untuk dibaca ya. Novel ini sangat direkomendasikan bagi sahabat literasi yang menyukai bacaan-bacaan reflektif dan juga penuh makna ya. Seru bukunya. Mantap. Nah, sebagai penutup, pulang bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga sebuah perjalanan batin yang layak untuk direnungkan. Jika sahabat literasi sedang mencari bacaan yang mampu menggugah pemikiran dan perasaan, novel ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Nah, sekarang menurut sahabat literasi, apa arti dari pulang itu sendiri? Silahkan komen di bawah ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di pembahasan literasi berikutnya. Dadah.